Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fisika entusias, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan semangat ya. Kembali lagi bersama saya, Mufida Fajrika Dinda Febriana, dan saya sangat senang bisa belajar bersama kalian. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang besaran pada gerak. Apakah kalian masih ingat perbedaan dari jarak tempuh, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan? Ya, benar. Mari kita bahas satu persatu. Jarak tempuh merupakan besaran skalar di mana hanya menentukan panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor karena menggambarkan posisi benda dari titik acuan. Berapa besar benda telah berpindah dan kemana arah perpindahannya. Selanjutnya, kelajuan. Kelajuan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Apabila kecepatan merupakan perubahan perpindahan dalam satu satuan waktu. Sedangkan percepatan adalah besaran yang dapat mengubah kecepatan. Pada video kali ini, kita akan membahas contoh soal mengenai jarak tempuh, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan juga percepatan. Yuk pahami contoh soal besaran pada gerak dengan menyimak video berikut ini. Mari kita masuk ke contoh soal. Apabila kalian amati MRT yang bergerak, misalkan MRT bergerak dari titik A menuju titik C. Bagaimana dengan jarak yang ditempuh MRT? Untuk sampai ke titik C, MRT harus melewati titik B terlebih dahulu. Dari titik A ke titik B, jaraknya 10 km. Jarak ini merupakan hubungan terpendek antara dua titik. Kemudian, selanjutnya dari titik B ke titik C, jaraknya 6 km. Maka, jarak total yang ditempuh sebesar 16 km. Selanjutnya, ketika MRT bergerak dari posisi A ke posisi C, jaraknya 16 km, tetapi tidak ada arah yang ditentukan. Lalu, berapakah perpindahannya? Kalian bisa lihat bahwa dari posisi awal ke posisi akhir ini adalah ke arah kanan pada sumbu X. Sehingga perpindahannya adalah 4 km ke arah kanan. Dan posisi MRT sekarang adalah 4 km dari arah sebelah kanan titik A. Sehingga kita bisa mendefinisikan perpindahan sebagai penggambaran posisi akhir benda dari posisi awal benda setelah melakukan gerak. Selanjutnya, kalian lihat contoh jarak dari titik A ke titik C adalah 16 km dan waktu yang dibutuhkan ke titik C adalah 30 menit atau T sama dengan 30 menit. Sekarang, silakan kalian hitung masing-masing kelajuan yang diperoleh. Ya, jawabannya jaraknya 16 km dibagi dengan waktunya 30 menit, kita bisa ubah dulu dari kilometer dan menit ke dalam meter per second. Maka didapatkan 16 km dikali 1000 sama dengan 16.000 meter dan 30 menit dikali 60 sama dengan 1800 second. Maka V sama dengan S dibagi delta T, V sama dengan 16.000 dibagi 1800, V sama dengan 8,9 meter per second. 8,9 meter di sini menggambarkan kelajuannya 8,9 meter setiap detiknya. Sehingga pada waktu 1800 detik, kelajuannya adalah 16.000 meter. Perlu kalian ketahui, kelajuan adalah besaran skalar karena hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Lalu, bagaimana dengan kecepatannya?
Kalian bisa lihat contoh. Perpindahan dari titik A ke titik C adalah 4 km dan waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit. Sehingga kita bisa cari kecepatannya yaitu 4 km kita ubah dulu ke dalam meter menjadi 4000 meter dan 30 menit kita ubah ke dalam satuan detik menjadi 1800 detik. Didapatkan V sama dengan delta D dibagi delta T. V sama dengan 4000 dibagi 1800. V sama dengan 2,2 meter per second. Kecepatan ini merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Arah kecepatan akan menentukan lintasan perpindahan. Besaran pada gerak selanjutnya adalah percepatan. Untuk contohnya, percepatan 3 meter per second kuadrat, artinya setiap detik kecepatannya bertambah sebesar 3 meter. Persamaan dari percepatan adalah A sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. Oke, fisika entusias, pada video ini kalian sudah belajar tentang contoh soal besaran pada gerak. Pada video berikutnya, kalian masih akan melanjutkan pembahasan mengenai gerak lurus, khususnya apa itu gerak lurus beraturan atau GLB. Jika kalian ingin mereview kembali materi ini, kalian bisa putar lagi video ini ya fisika entusias. Sampai jumpa di video selanjutnya, masih bersama saya, Mufidah Fajrika Dinda Febriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih fisika entusias.